dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan di dunia ini emang pasang-pasangan, benar enggak? Ada perempuan, ada laki-laki. Ada malam, ada siang. Ada kanan, ada kiri. Ada bahagia, ada sedih. Semuanya bisa berubah-berubah. Sekarang ada yang lagi senang, bisa jadi besok susah. Sekarang ada yang lagi susah, lagi miskin, bisa jadi besok berubah jadi kaya. Ada yang sekarang ini lagi terpuruk, bisa jadi besok menjadi sukses. Semuanya pasti mengalami perubahan. Ada satu yang pasti dan tidak mengalami perubahan, yaitu kematian. Gak ada orang itu di dunia hidup dulu, mati dulu, terus baru hidup. Ada gak? Ada gak? Tetangga kita ada gak? Saudara kita ada gak? Mati dulu, terus baru hidup. Gak ada. Yang ada itu hidup dulu, baru mati. Ini artinya apa? Artinya dalam kehidupan dunia kita ini mengalami hidup dulu, terus mati. Entar begitu mati dibangkitkan lagi oleh Allah, tapi dimensinya sudah lain, alamnya sudah lain, namanya alam akhir. Maka sekarang ini di bulan Roh banyak orang yang mengadakan rohan bersama. Ya, ada yang mengadakan haul, ada yang mengadakan tahlil kecil-kecilan. Ini sebenarnya apa? Tujuannya cuma dua, Pak. Kita ngadain haul, kita ngadain rohan. Ini sebenarnya tujuannya cuma dua. Yang pertama apa? Yang pertama, kita kumpul di sini, doa di sini, haul di sini. Kita yang pertama tujuannya doain orang yang sudah menikah. Kita kirim Fatihah, kita kirim doa, kita kirim sedekah. Buat siapa? Buat orang yang sudah menikah. Sebabnya dikatakan oleh para alim ulama, orang yang sudah mati, ya, keluarga-keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang udah mati, ini dia ngarepin 3 hal, Pak, sama orang yang hidup. Ya. Ngarepin berapa? 3 hal sama orang yang masih hidup. Dia nunggu nih, Pak. Yang ditunggu 3, Pak. Pertama, dia nungguin kapan terjadinya hari kiamat. Itu orang yang udah mati di kuburan nungguin, Pak, kapan sih terjadinya hari kiamat? Itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat ibadah kepada Allah. Walaupun kuburannya seperti taman pertamanan surga, dia tetap ngarep nunggu terjadinya hari kiamat. Emang apa dia nunggu hari kiamat? Kan udah enak. Iya, dia mau masuk ke dalam surganya Allah, merasakan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang baik, Pak. Nah, kalau orang yang jahat, orang yang buruk, kebaikannya enggak ada, dia juga ngarep. Mata takut usaha, ini hari kiamat kapan sih terjadinya? Kita udah disiksa di kuburan di bertahun-tahun. Bahkan dalam kitab tafsir itu kalau disono sehari, Pak, di kuburan, ini kita di dunia 500 tahun. Jadi di sono baru sehari, di kita ini udah berapa? 500 tahun. Kalau di sono sebulan, di sini udah berapa, Pak? Hitung sendiri dah, saya juga lupa. Ya. Itu dia nunggu, Pak. Orang yang buruk, orang yang jahat tunggu. Ya Allah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Kita udah katakan ini dengan siksaan kuburan. Dia pikir kalau udah hari kiamat, siksaan kubur berhenti. Pikiran dia, ternyata itu cuma awal-awal doang. Begitu kiamat datang, terus masuk siksaan yang selanjutnya, ini justru lebih ngeri. Karena yang ditunggu sama orang-orang yang udah mati ini kapan terjadinya hari kiamat. Beda sama kita yang masih hidup, Pak. Apalagi belum pada kawin.
aja katanya kiamat orang belum kawin ini. Yang kedua, yang ditunggu oleh orang yang mati itu apa Pak? Doa. Doa dari orang yang masih makanya kalau dalam acara haul seperti ini yang paling girang siapa Pak? Siapa yang paling girang Bu? Yang paling girang orang yang dihauli malam ini. Kenapa? Karena kiriman doa dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari teman-temannya semuanya diundang ke sini doain bareng-bareng supaya apa? Supaya di sana mendapatkan kenikmatan girang Pak orang tua kita nih sekarang nih. Lihat Pak, kita kumpul di sini lihat ya, girang ya Allah di absen satu gitu. Bahkan di dalam kitab Ruh itu digambarkan kalau ada kiriman doa terus disampaikan ke ahli kubur oleh malaikat, itu sekitarnya melihat Pak, udah di samping-sampingnya melihat itu dia dapat apa sih kalau bahasa kitanya begitu. Tanya tahu kayak orang di pesantren dah, orang di pesantren nih ya kalau jemputan setiap bulan tuh dia ngeliat itu temenku dibawain apa sih di kardus gitu. Nah orang yang dalam kuburan itu sama, kalau dikirimin doa maka sekitarnya itu ngelihat Pak, apaan sih itu enak banget dia ya. Bahkan digambarkan lagi itu kalau ada anak ngirimin doa buat orang tua, baik dikhususkan ataupun gak dikhususkan, itu nyampe dan dibawa oleh malaikat dengan menggunakan nampan yang terbuat dari emas. Kita kan nggak ada banyak. Ada yang punya nampan dari emas dari sini ada? Ada nggak? Ada. Itu nampaknya emas buat bawa doa. Doa siapa? Doa anak. Ya, baik dikhususkan atau enggak buat orang tua. Makanya di sini Pak pentingnya kita punya ilmu agama, benar ya? Pentingnya di sini nih anak-anak supaya ngaji. Jadi kalau anak bisa baca Fatihah, anak bisa baca Yasin, anak bisa baca doa buat orang tua, yang girang siapa Pak? Yang girang orang tua. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau bismillah saja sudah berapa huruf, khususin buat orang tua, girang Pak yang di sana. Tuh, makanya nih teman-teman hadroh, alhamdulillah kiai-kiai sini suruh ngaji jangan pernah lawan. Kiai ngomel dulu, gitu. Kebaikannya buat orang tua kita juga, gitu. Karena kalau kita bisa baca doa, bisa baca Yasin, berarti Yasin kita niatkan khusus untuk orang tua, baca tabarok khusus untuk orang tua kita yang sudah meninggal, girang Pak di sana Pak. Karena belajarnya jangan pakai YouTube dah, belajarnya jangan lewat Google dah. Ntar tanya, belajarnya mau siapa? Mau saya YouTube. Ngaji ini sama guru-guru kita nih, Masya Allah. Jangan ngaji sama Bang Google, jangan. Karena dia alim tuh, Bang Google alim. Pintar gak Bang Google? Pintar, kita ketik kapan aja ada. Tapi dia sembahyang ada. Hah? Apalagi kita baca doa, baca Fatihah, terus kita sedekah. Kita sedekah buat orang tua, air yang sekarang ada di sini diniatin buat orang tua, girang Pak orang tua. Ada pembangunan masjid, naruh semen, naruh paku, diniatin buat orang tua, nyampe ya Pak? Girang dia di sana Pak. Apalagi besok bulan puasa, biasanya ada takjil ya. Itu ngirimin dari rumah ke rumah buat orang yang puasa. Niat saya ngasih lontong buat orang tua saya, orang tua kita juga yang di sana makan lontong juga lah. Tuh. Jadi apa yang kita dikirimin di sana makan juga. Kita makan apa nih? Wah. Hah? Iya, makan juga sama orang tua. Jadi yang diharap-harap itu oleh orang yang sudah meninggal, yang kedua adalah doa. Yang ketiga apa yang ditunggu-tunggu? Laporan malaikat yang kepada penghuni kubur yang itu sudah diperintahkan oleh Allah. Malaikat laporan, bulan, ini ada laporan. Saya melihat anak cucu kamu, keluarga besar kamu ini, alhamdulillah semuanya baik-baik.
Ada yang pada berantem, sholatnya pagi juga bagus, ngajinya juga bagus. Itu orang tua dapat laporan gitu girang Pak. Girang. Alhamdulillah ya Allah, anak cucu saya semuanya manfaat, kebaikan dia akhirnya nyampe ke saya. Tapi kalau malaikat ngelaporin yang jelek-jelek, waduh, rasanya sedih Pak. Bagaimana malaikat? Ini anak cucu ini disuruh berberantem, itu. Ya. Apa pada aku, lebaran bagaimana mau salaman, sembahyang dilewat-lewatin mulu. Itu sedih Pak orang tua dengar kabar begitu. Akhirnya orang tua juga kebagian dosa dari anak cucu yang tidak taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat kita menghadiri acara haul seperti ini apa? Mengingat kematian. Pak, Bu, kita kalau ingat mati itu kapan sih? Pas lagi acara apa sih kita kalau ingat mati kira-kira? Kalau lagi takziah ya. Kalau lagi takziah kita ingat mati ya tuh. Ingat mati enggak? Di mayat kita baca doa ingat ya. Begitu keluar banyak kopi lupa lagi. Yang kedua kita lagi sakit. Wah, lagi sakit istighfar, dulu istighfar ya. Kenapa? Karena ingat mati. Terus lagi apa ya? Lagi ziarah itu kita ingat mati juga. Nah yang keempat, ini kita ingat mati ketika menghadiri acara haul. Kan semua kita bakal mati Pak. Bener nggak? Ada nggak yang mau hidup mulu? Sampai kemana uang ada, sampai ratusan tahun itu dia masih sendiri aja teman-teman nggak ada. Pastinya kita ini semua bakal mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati itu satu pintu untuk masuk alam akhir. Setiap manusia pasti akan mengalami masuk di dalam pintu kematian. Ada yang sakit lama, alhamdulillah umurnya masih diberi panjang oleh Allah ya. Ada yang sehat benar, kalau besok di masjid pengumuman innalillahi wa inna ilaihi. Jadi nggak ada yang tahu Pak kapan kita matinya, benar nggak? Ada orang cuma kepleset doang dari kamar mandi terus mati. Ada orang cuma ketiban korma tuh jatuh, korma ini ketiban korma mati. Ini kormanya setelah mati. Jadi kalau kita tanya nih Pak Bu, ini sekarang ada nggak yang siap mati? Ini yang di sini nih, ada yang siap mati nggak? Enak kecil. Pasti kita belum siap. Kalau ditanya udah siap mati, siap belum? Karena kita belum punya anak. Kalau kita bisa sahur Pak ada Pak, tanda-tanda orang mati ada. Pertama nih, kalau lidah kita ditempelin ke langit atas, itu kan bergetar ya, rasa getir ya. Itu kalau udah nggak ada, berarti tanda-tandanya kita itu Pak. Kita itu. Jadi lidah kita tempelin ke langit atas, kalau udah nggak ada rasa getir-getir, berarti kita itu. Buru-buru, iya. Atau kalau kita punya ini tangan apa kita gesek-gesekin begini Pak. Itu kan kedengeran ya, kesek gitu ya. Ya, jadi gini. Itu kedengeran Pak. Itu kalau udah nggak kedengeran, pilih lagi tuh. Iya. Coba dah, tangan begini, masih bunyi apa enggak? Kalau udah nggak bunyi, nah udah dah. Mantap yang lain. Siap. Jadi orang yang banyak mengingat mati itu dikatakan dalam kitab Al-Qadhiro oleh Imam Ad-Dahwah ya, man aktsara dzikrul maut ukrima bi salasati asya. Orang yang sering banyak mengingat kematian maka akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Jadi kita yang mati dulu. Cuman ingat mati jangan mau apa-apa itu makan bangga perkara harus ingat mati jangan. Makin cepat itu. Jadi orang yang sering ingat mati dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama apa? Ditakjili taubah, dengan segera untuk
bertaubat, ya Allah besok saya mati. Kalau saya nggak istighfar, punya salah sama orang, punya salah sama Allah, dan saya apa yang saya bawa, apa yang saya bertanggungjawabin, akhirnya dia istighfar. Tuh, caranya taubat itu ya istighfar lah. Istighfar yang paling bagus itu sebelum subuh. Ya, ini kan kalian muda kan subuh jam 4 orang-orang beragama dia tidur. Kalau kita bagusnya itu jam 4 tuh istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Yang banyak pak istighfarnya. Kalau istighfar cuma sekali doang gitu mulu. Astagfirullah ya Allah. Nah itu mulu. Jadi istighfar yang banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang buru-buru. Buru-buru. Coba. Jadi orang yang sering baca istighfar, banyak baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan hati dia yang tunda, hati dia yang sempit, hati dia yang susah faraja jadi gembira kan. Tuh orang yang sering banyak baca istighfar, wa min kulli dhaiqin makhraja. Dan dari permasalahan yang berat apapun, Allah jadiin makhraja, tempat jalan keluar, solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari mana aja yang dia enggak sangka-sangka. Jadi kalau orang sering ingat hadis, maka oleh Allah diberikan dia untuk taubat. Yang kedua, orang yang sering mengingat mati maka akan dimuliakan oleh Allah dengan qanaatul qalbi, dengan hati yang qanaah. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Itu adalah hati yang qanaah. Jadi kalau hidup apa nggak perlu banyak dah, yang penting cukup ya. Karena kalau banyak belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, insya Allah berkah. Pas mau belanja duitnya ada, kan cukup namanya ya. Pas mau umroh, mau haji duitnya ada. Pas mau beli mobil, beli motor duitnya ada. Itu kan yang berkah. Jadi kita cari yang berkah, bukan yang banyak. Karena dia yakin ketika dia ingat mati semuanya nggak bakal ada yang dibawa kecuali apa? Diri salim, kecuali dengan hati yang selamat. Yang ketiga, Allah akan memuliakan orang yang banyak mengingat mati ini dengan apa? Binasyatil ibadah, dengan rajin ibadah. Orang yang selalu ingat mati dia ingat terus tuh Pak. Akhirnya ibadahnya tambah sergap, tambah semangat. Sebab apa? Sebab dia yakin yang akan menemani dia nanti di akhirat jalan kubur bukan siapa-siapa, tapi amal ibadah. Kan yang nemenin kita ke kuburan ada berapa Pak? Ada 3. Yang nemenin kita ke kuburan ada 3. Yang 2 pulang, yang 1 nemenin terus sampai akhirat. Yang pertama, kalau kita masuk kuburan, itu yang nemenin kita yang pertama nih ya, antar doang ke kuburan itu adalah malu. Keluar harta kita. Itu harta kita kalau ke kuburan Pak, pada ikut semuanya. Mobil punya kita ngikut ya, motor punya kita ngikut, semuanya itu ngikut. Tapi cuma sampai pinggir kuburan. Selesai nguburin, pulang, dibawa pulang lagi. Terus siapa? Ahlun, keluarga kita, teman kita. Ini kalau kita mati Pak, teman kita pada nganterin nggak? Nganterin, saudara kita pada nganterin nggak? Nganterin, anak bini pada nganterin nggak? Nganterin, semuanya pada nganterin. Cuma sampai pinggir kuburan. Begitu udah dikubur, diurut sama tanah, itu teman pakai pinjam tanah itu bener-bener. Iya, kalau itu ribet punya tanah gitu. Tapi pulang semua. Yang terakhir siapa? Yang terakhir amalnya.
amal ini akan menemani dia di alam kubur sampai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam haul yang ini, ayo sama-sama kita berbuat amal, berbuat baik kepada siapapun. Dunia semakin tua, waktu semakin gak kacau, ya semakin kacau. Apalagi kemarin, udah yang plat kuning udah biarin kemana ya, yang plat hijau udah biarin lah, plat merah apa tuh segala macam udah. Sekarang kita mau Ramadan, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Biarin orang yang dolim sama kita, orang yang jahat sama kita, semuanya kita serahin kepada Allah. Allah yang maha mengetahui dan Allah yang akan membalas perbuatan hamba-hambanya. Tinggal kita memperbaiki besok masuk bulan Ramadan supaya ibadah kita nyaman, ibadah kita tenang, dan kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mau ngasih jasa, Pak. Mau ngasih jasa. Kalau punya hajat, ya itu baca Fatihah. Pas lafaz iya kana kedua iya kana stain itu dibaca 7 kali dan nafas. Di alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan nafas. Habis itu berarti terus niat apa yang kita mau maksudkan, insya Allah kabul. Terus ayat itu diterusin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saya dapat dari guru saya dan sudah saya coba, alhamdulillah hasil. Ya. Kalau mau berhenti hujan, mau cara nih hujan, takut gitu kalau berhenti gampang Pak. Baca ayat kursi 11 kali, jangan nafas. Ayat kursi 11 kali, jangan nafas. Hujan dan berhenti dengan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.